Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok anti konvulsan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Di sini kita mau menyampaikan sedikit ilmu tentang antikonvulsan. Pertama-tama, kita harus tahu apa sih konvulsan itu. Konvulsan atau konvulsi adalah kondisi ketika terjadi kekakuan dan kejang otot yang tidak terkendali, disusul dengan penurunan kesadaran. Kondisi ini kerap kali disertai dengan gerakan tersentak-sentak yang berlangsung hingga beberapa menit. Lalu antikonvulsannya itu apa dong? Nah, berarti antikonvulsan itu pencegahan atau penanganannya agar tidak terjadi konvulsi. Bagaimana? Dengan pemberian obat yang tentunya sudah diresepkan dokter. Obat ini disebut juga golongan obat antiepileptik atau obat kejang karena identik dengan penyakit epilepsi. Epilepsi atau kejang itu sendiri terjadi karena adanya gangguan sistem kelistrikan otak. Namun, obat antikonvulsan ini tidak bisa menyembuhkan epilepsi secara total, hanya bertujuan mengontrol kejang yang sedang berlangsung. Epilepsi biasanya melibatkan otak yang terpengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengaruh genetik, cedera pada kepala, kondisi otak, dan gangguan perkembangan. Beberapa tanda dan gejala epilepsi yang paling umum berupa kebingungan sementara, bengong, kekakuan otot, dan gemetar atau kejang pada sebagian anggota tubuh atau keseluruhan. Jika ada orang di sekitarmu yang mengalami kejang ayan, apa yang kamu lakukan? Tentu tidak usah panik ya. Secara perlahan, baringkan orang tersebut dalam posisi miring dan taruh bantal atau sesuatu yang lembut di bawah kepalanya. Kemudian buka rahangnya untuk membuka jalur pernafasan yang lebih baik. Segera cari bantuan medis jika mengalami kejang pertama yang berlangsung lebih dari 5 menit. Tidak bisa sadar sepenuhnya dan kesulitan bernafas saat kejang. Sekarang, bagaimana sih mekanisme kerja antikonvulsan? Mekanisme kerjanya dengan cara menekan rangsangan pada saraf atau eksitasi untuk mengurangi kemungkinan aktivitas kejang. Selain kejang, antikonvulsan juga dapat digunakan pada beberapa kondisi loh, seperti nyeri neuropatik, migrain, dan penyakit kejiwaan. Apakah antikonvulsan memiliki golongan obat? Nah, obat antikonvulsan ini memiliki dua golongan atau turunan. Untuk antispektrum sempit digunakan untuk mengobati dan mencegah kejang yang terjadi di suatu bagian otak tertentu secara teratur atau kejang parsial. Untuk AED spektrum luas digunakan untuk mengobati dan mencegah kejang yang terjadi lebih dari satu bagian otak. Sekarang, yuk kita kenalin macam-macam obat antikonvulsan. Dari golongan spektrum sempit ada dilantin, Pelitex, Sabril, Gabitril, Neurontin, Vimpat, Action, Carbatrol, dan lain-lain. Dan dari golongan spektrum luas ada Topamax, Zonegran, Misolin, Velbatol, Keppra, Ativan, Epidiolex, dan Depakota. Kita ambil contoh obat Neurontin. Neurontin merupakan terapi tambahan terhadap obat antiepilepsi standar yang tidak dapat dikendalikan serangannya, serta untuk pengobatan nyeri neuropati dengan aturan pemakaian pada hari ke-1 yaitu sekali sehari 1 kapsul, hari kedua 2 kali sehari 1 kapsul, hari ketiga 3 kali sehari 1 kapsul, dan diminum sesudah makan. Obat ini mempunyai efek samping pusing, lelah, sakit kepala, tremor. Dan ini dia contoh spesifikasi dari obat dilantin. Kita ambil juga contoh dari obat Keppra. Keppra merupakan terapi penunjang untuk partial onset dari bangkitan sekunder pada pasien epilepsi. Dosis awal yang dapat diberikan untuk dewasa dan anak di atas 16 tahun adalah 500 mg per 2 kali sehari dan dapat ditingkatkan sampai dengan 1500 mg per 2 kali sehari. Perubahan dosis juga dapat dibuat berupa peningkatan atau penurunan sebesar 500 mg per 2 kali sehari setiap 2-4 minggu. Efek samping dari penggunaan obat Keppra diantaranya seperti astenia, somnolen, cedera akibat kecelakaan, dispepsia, anoreksia, diare, mual, kejang, hingga perubahan emosi. Dan terakhir, ini spesifikasi contoh obat Depakote. Nah, pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.